Halo para leaders, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan semakin sukses, mulia. Kali ini kita akan membahas tentang self-esteem dalam bekerja. Apa itu self-esteem? Kenapa self-esteem itu penting? Dan bagaimana cara kita menumbuhkan self-esteem yang baik di dalam tim kita? Dan ini dia Leadership Vibes. Saya akan mulai dengan pengertiannya dulu. Self-esteem itu adalah bagaimana kita bisa menilai diri kita sendiri. Bagaimana kita memiliki perasaan tentang diri kita sendiri. Dan itu juga termasuk di dalamnya penilaian, pendapat, pemikiran, apapun itu yang berasal dari kita sendiri dan kita bisa menghargai itu sebagai bagian dari diri kita. Maka, self-esteem ini menjadi sangat penting dimiliki oleh tim kita dalam bekerja. Sebagai pemimpin, Anda perlu perhatikan juga, apakah tim saya saat ini dalam keadaan self-esteem yang baik? Atau jangan-jangan tim saya kurang memiliki self-esteem yang baik? Atau bahkan jangan-jangan saya sendiri juga sedang dalam keadaan atau memiliki self-esteem yang kurang baik. Kenapa self-esteem itu penting untuk dibahas? Yang pertama, ketika tim Anda memiliki self-esteem yang baik, maka mereka akan lebih mampu untuk membuat penilaian-penilaian, sehingga pada akhirnya mereka juga akan lebih berani dalam mengambil keputusan-keputusan. Kemudian yang kedua, kenapa self-esteem juga jadi penting? Karena dengan self-esteem yang baik, seseorang biasanya akan lebih mampu untuk membangun hubungan yang baik juga dengan orang lain. Karena apa? Karena dia punya penilaian yang positif terhadap dirinya sendiri. Kalau orang sudah mampu melihat dirinya secara positif, maka dia juga akan lebih mudah untuk melihat orang lain secara positif. Lalu apa yang terjadi apabila tim kita ternyata belum memiliki self-esteem yang baik? Yang pertama, bisa jadi tim kita akan takut dengan perubahan-perubahan. Zaman sekarang, zaman now, cukup banyak perubahan yang terjadi di tempat kerja kita, dan kita harus siap menghadapinya. Tanpa self-esteem yang baik, umumnya seseorang akan merasa, wah saya nggak berani nih untuk mencoba tantangan baru. Saya nggak pede nih, atau saya minder nih, saya nggak punya kemampuan. Jadi, untuk menghadapi perubahan, bisa jadi tim kita jadi kurang siap tanpa self-esteem yang baik. Yang kedua, kemungkinannya adalah tanpa self-esteem yang baik, seseorang akan lebih mudah bersikap defensif. Maksudnya apa? Maksudnya susah dikasih masukan. Ketika Anda mencoba untuk kasih masukan, maka mungkin tim kita akan menolak atau tidak setuju dengan kita. Kemudian, kemungkinan yang ketiga yang terjadi apabila kita tidak memiliki tim dengan self-esteem yang baik adalah mereka bisa jadi sangat patuh atau sebaliknya, sangat memberontak. Kenapa? Karena akan cenderung nurut-nurut saja. Sudahlah, saya kan tidak bisa apa-apa. Jadi ya sudahlah, saya ngikut saja dengan apa yang diperintahkan. Atau sebaliknya, justru akan jadi berontak terhadap kita. Maka, penting sekali bagi kita sebagai leader untuk memastikan bahwa tim saya ini dalam keadaan self-esteem yang proporsional atau yang cukup, supaya kita semua bisa produktif dalam mencapai kinerja yang diharapkan oleh perusahaan. Dari mana kita bisa mengetahui apakah tim saya saat ini memiliki self-esteem yang baik atau tinggi? Atau jangan-jangan self-esteem tim saya sedang rendah atau tidak oke? Kita lihat ciri-ciri seseorang atau tim dengan level self-esteem yang tinggi atau yang baik. Yang pertama adalah orang-orang dengan self-esteem yang baik memiliki kendali diri internal. Artinya, dia merasa memiliki andil terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Saya punya kontribusi, saya punya andil dalam penyebab terjadinya sesuatu, sehingga tidak melempar tanggung jawab kepada orang lain.
Artinya, orang ini percaya diri dengan apapun yang dilakukan dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Ciri yang kedua adalah dia mampu menjaga dan menyayangi dirinya sendiri secara seimbang. Kerja boleh, kerja keras juga boleh, tetapi tetap dengan memperhatikan kondisi atau keseimbangan dari dirinya sendiri. Misalnya dengan beristirahat yang cukup, kemudian juga mengatur waktu antara bekerja dengan keluarga, dan hal-hal lain yang menunjukkan bahwa kita memang masih menyayangi dan menjaga diri kita sendiri. Kemudian ciri berikutnya dari self-esteem yang baik adalah orang ini mampu mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, serta mampu menerima itu. Seringkali kita tahu kelebihan-kelebihan kita apa. Kita bisa menyebutkan, saya bagusnya di sini, saya bagusnya ini. Tetapi ketika mengakui kelemahan, mungkin itu sesuatu yang tidak mudah untuk kita. Nah, maka orang-orang yang self-esteem-nya baik umumnya bisa menerima bahwa saya mungkin memang punya kekurangan. Bisa jadi saya bagus dalam hal ini, tetapi saya juga kurang sih dalam hal yang lainnya lagi. Dan itu tidak apa-apa untuk mereka. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki self-esteem yang baik. Lalu sebaliknya, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki self-esteem yang mungkin bisa dibilang kurang bagus? Yang pertama adalah seringkali dia menyalahkan orang lain. Atau dalam terminologi ilmiahnya dinamakan dengan kendali diri eksternal. Dia selalu melihat bahwa orang lain atau hal lain yang menyebabkan sesuatu terjadi pada saya. Sehingga orang-orang seperti ini akan sulit sekali untuk mengintrospeksi dirinya. Yang kedua, ciri orang dengan self-esteem yang rendah adalah suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau saya sudah lama bekerja di sini, kok dia yang lebih cepat ya naik karirnya, contohnya seperti itu. Kan saya yang bekerja lebih keras, tapi kenapa lemburan dia yang lebih besar, misalnya seperti itu. Jadi suka membanding-bandingkan yang artinya tidak puas dengan dirinya sendiri dan juga merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan yang seharusnya. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah bersikap reaktif dalam beberapa hal. Maksudnya bersikap reaktif adalah ketika mendengar kabar atau melihat sesuatu, maka cenderung berespon dengan sangat cepat tanpa berpikir panjang. Contoh sikap reaktif adalah ketika mendengar ada perubahan kebijakan dari kantor misalnya, maka orang ini langsung merasa marah, langsung cepat sekali emosinya naik, seperti itu. Sehingga ini yang dinamakan dengan reaktif. Bersikap reaktif menandakan bahwa seseorang kurang pertimbangan dalam pemikirannya sehingga terlalu cepat untuk memberikan respon yang bisa jadi sebenarnya tidak tepat. Jadi dari ciri-ciri tersebut, leaders bisa melihat apakah sebenarnya tim saya dalam keadaan self-esteem yang tinggi atau jangan-jangan dalam keadaan yang rendah. Dan ini tentu saja akan berpengaruh pada performa kerja kita di tempat kerja kita. Lalu, bagaimana cara saya sebagai pemimpin untuk bisa membangun self-esteem yang baik di dalam tim saya? Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah pastikan bahwa Anda selalu membangun suasana positif di dalam tim Anda dan juga bangunlah positive self-talk di dalam tim Anda. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita berusaha untuk mengucapkan hal-hal yang positif tentang tim kita. Tentu saja bagian evaluasi atau feedback tetap harus dilakukan, tetapi bungkuslah dalam hal-hal yang positif, sehingga tim Anda merasakan bahwa, oh saya tetap dilihat secara positif, walaupun mungkin memang pernah melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Karena pada dasarnya setiap orang pasti punya aspek positif yang dikembangkan.
Yang kedua, cara berikutnya adalah Anda bisa membantu tim Anda dengan membangun suasana tim yang kondusif untuk saling berbagi dan saling support. Berkompetisi boleh saja, tetapi Anda perlu perhatikan juga apakah dalam tim saya ini kompetisinya cukup sehat, atau jangan-jangan yang terjadi adalah saling menjatuhkan satu sama lain sehingga terjadi relasi-relasi yang tidak sehat di dalamnya. Maka Anda sebagai pemimpin perlu melihat lagi juga, apakah di tim saya ini suasana kerjanya cukup kondusif dan positif sehingga bisa membantu mereka juga memiliki self-esteem yang baik. Dan yang ketiga adalah Anda bisa fokus pada kemampuan-kemampuan atau talenta yang dimiliki oleh anggota tim Anda. Pastikan bahwa Anda sudah melihat, mempelajari, dan juga mengenali satu persatu dari tim Anda ini sebetulnya bakatnya apa ya, talentanya apa ya, kemampuannya apa, di bagian mana dia bekerja paling baik, atau di bagian yang mana dia bisa menunjukkan prestasi yang optimal. Kalau Anda sudah menemukan hal itu, maka Anda bisa sampaikan dan jadikan ini sebagai bahan apresiasi yang membantu tim Anda untuk tetap memiliki self-esteem yang baik.